90,9 FM X Channel Radio Inspirasi Segala Generasi. Halo X People, kamu gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga sehat selalu ya. BTW di luar agak mendung nih X People. Semoga hati kamu gak ikutan mendung, karena Indah bakalan nemenin kamu selama 1 jam ke depan dalam program kesayangan kita, yaitu program X People. Dan hari ini kita akan membahas tentang halo guys, selamat apa nih? Pagi, siang, sore, malam. Barangkali selamat datang kembali di channel Menghebat Bersama. Sudah lama aku tidak menyapa teman-teman semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Gimana puasanya? Ini aku take di hari ke-10. Ya, di hari ke-10. Gimana teman-teman kabarnya di hari ke-10? Sehat? Masih semangat? Masih targetannya masih aman atau udah mulai kendor-kendor? Semoga sehat selalu, semoga semangat selalu di bulan Ramadan ini. Dan welcome back to my YouTube channel Menghebat Bersama. Tadi aku kasih cuplikan sedikit kalau aku siaran itu kayak gimana, kalau aku opening siaran itu kayak gimana. Karena hari ini aku ingin sharing-sharing lagi ke teman-teman semuanya. Hari ini kayaknya gak akan bahas tentang public speaking deh. Bahas sih, karena ini masih bagian juga dalam ranah public speaking. Hari ini aku ingin lebih dekat aja sama teman-teman, lebih dekat gitu. Pengen sharing-sharing aja tentang profesi yang aku jalani saat ini dan 1 tahun ke belakang, yaitu sebagai penyiar ataupun broadcaster radio. Jadi kalau teman-teman tanya, Teh Indah tuh siapa sih? Teh Indah tuh siapa sih? Teh Indah itu adalah seorang penyiar radio ataupun broadcaster di radio mana Teh Indah? Radio X Channel Bandung. Jadi kalau kamu mau tahu, kalau mau dengerin X Channel frekuensinya berapa di 90,9 FM, atau kamu juga bisa ini ya, karena kita suka live streaming juga di YouTube dan Instagram. Kamu follow Instagramnya jangan lupa di @xchannel909fm, karena aku sering siaran di X Channel khususnya dalam program Talks People. Jadi kamu bisa dengerin suaraku tuh, suaraku, dan kamu bisa mendapatkan inspirasi yang sangat luar biasa di X Channel ini, karena tagline radio kami adalah radio inspirasi segala generasi. Wah, ini jadi promosi ya, gak apa-apa lah ya. Dan hari ini aku pengen bawain satu topik untuk teman-teman semuanya, karena aku bekerja sebagai penyiar dan bekerja juga sebagai broadcaster. Lebih tepatnya adalah aku broadcaster sebenarnya. Aku ingin sharing kepada teman-teman semua bahwa semua orang bisa jadi penyiar. Oke, ada yang mau jadi penyiar? Cita-citanya, Teh aku pengen deh jadi penyiar radio. Teh aku pengen deh jadi broadcaster. Teh aku pengen deh suaraku teh didengerin banyak orang. Kalau kamu ada keinginan itu, maka coba kamu tekuni, coba kamu pelajari, karena aku yakin setiap orang bisa jadi penyiar. Karena apapun latar belakang kamu, atau bahkan apapun status sosialmu, kalau kamu punya keinginan, kalau kamu mau mempelajari, kalau kamu punya skill, kamu bisa jadi penyiar. Kenapa Teh Indah bilang kayak gitu? Based on experience, guys. Karena jujur ini mah barangkali ada yang belum tahu, tapi kalau ada yang udah tahu ya alhamdulillah juga. Berarti kamu udah kenal sama aku. Ya. Kalau yang belum tahu, jujur aku itu sekarang kan karirnya karir. Aku menjalani kehidupan berkarir, berprofesi di ranah-ranah broadcasting, di ranah-ranah komunikasi, di ranah-ranah public speaking. Barangkali teman-teman juga yang mampir ke channel YouTubeku karena aku sharing-sharing tentang public speaking, dan personal brandingku yang sudah melekat banget kepada diriku adalah seorang public speaker. Atau suka banget nih Teh Indah tuh orang yang suka sharing-sharing public speaking gak sih? Ya kan? Dan kalau berbicara mengenai penyiar, broadcaster, pasti pikiran pertama di teman-teman, pasti ini anak komunikasi ini, pasti ini anak KPI ini, KPI komunikasi penyiaran Islam, atau pasti ini anak broadcaster nih, broadcasting, jurusannya broadcasting. Salah. Semuanya salah. Karena pasti banyak banget, bukan hanya kamu aja sih, banyak orang yang ketemu sama aku ngiranya aku tuh adalah anak komunikasi, karena bukan anak komunikasi, alumni ataupun lulusan komunikasi, karena aku sharing-sharingnya tentang public speaking dan bekerjanya juga di radio. Fun fact teman-teman semuanya, teman-teman YouTubeku, aku alumni jurusan pendidikan
dan pendidikan kimia. Coba siapa yang nggak suka pelajaran kimia? Ayo kita belajar bareng. Enggak. Aku jurusan pendidikan kimia dan dulu banget aku tidak terpikir untuk menjadi seorang broadcaster. Aku nggak ada kepikiran ketika aku masuk jurusan pendidikan kimia, aku tuh pengen jadi broadcaster. Gak ada. Kan biasanya anak kecil tuh pengen ada cita-cita gitu ya. Aku nggak ada sama sekali kayaknya dalam list hidupku, dalam list cita-citaku menjadi seorang penyiar. Nggak ada guys. Dan ketika masuk pendidikan kimia, yang terpikir adalah setelah lulus aku akan bekerja sebagai guru kimia. Iya kan? Nggak ada pikiran lain. Atau kalau misalkan guru mah ya, atau pendidikan mah. Tapi ternyata tidak. Ternyata aku tidak menjadi seorang guru. Aku malah jadi penyiar. Kok bisa? Bisa dong, makanya judulnya Semua Orang Bisa Jadi Penyiar. Kok bisa kayak gitu Teh Indah? Apakah tiba-tiba? Enggak atuh, masa tiba-tiba. Karena dulu aku tuh sebenarnya memang suka banget dalam ranah berbicara ya di hadapan banyak orang. Dan jujur li, cara belajarku itu adalah aku sharing kepada banyak orang. Jadi pernah ada satu masa itu di madrasah, aku masih ingat banget. Jadi aku tuh sering banget kalau ada ulangan, aku tuh bakalan belajar dulu di rumah. Belajar, aku pahami, pelajari, kemudian aku ucapkan kembali. Biasanya itu suatu hal yang rutinitas bagiku. Terus kalau ulangan, aku biasanya pagi-pagi tuh, ini teman-temanku masih ingat atau enggak ya? Aku tuh sering banget ngumpulin teman-teman buat ngejelasin lagi apa yang sudah aku pelajari, dan aku mulai dari sana suka untuk sharing kepada banyak orang karena cara belajarku tuh kayak gitu. Kalau aku dapat suatu ilmu, aku tuh cara belajarnya supaya nempel terus di ingatanku adalah aku sharingkan kepada banyak orang kayak gitu. Dan itu sepertinya yang melatih skill komunikasiku, skill berbicaraku. Dan dulu juga aku sering di SMA, nggak sering sih, aku pernah jadi MC perpisahan. Wah itu kan keren banget ya MC perpisahan. Dan guruku pernah ada yang mention, dah suaramu kayak MC profesional. Wah dari sana aku mulai tuh, oh kayaknya aku punya potensi dari sini. Dan barulah aku tuh baru ngeh aja sih, aku belum mendalami itu. Tapi ketika udah masuk kuliah, aku bukan hanya sekedar kuliah. Ya aku kuliahnya pendidikan kimia, aku belajar kimia, aku belajar pendidikannya, aku masuk ke laboratorium, kemudian ada praktikum-praktikum. Tapi selain kuliah, aku juga aktif di berbagai organisasi. Dan di sanalah aku menemukan bahwa ternyata potensiku tuh ini. Jadi aku baru ngeh, dan aku baru mempelajari lebih dalam potensiku adalah ketika masa perkuliahan. Ketika dulu di masa perkuliahan itu, dulu pas awal-awal kuliah aku tuh suka banget ngonten guys, tapi bukan ngonten yang rutin kayak sekarang gitu, ngonten biasa aja sih, ngonten yang aku tuh awal kontennya VO challenge gitu. Jadi aku suka buat ngonten, tapi aku nggak berani tuh, nggak pede buat nampilin mukaku di depan kamera. Dulu tuh aku kaku banget. Kalau teman-teman mau lihat, jangan deh. Lihat konten pertama aku yang nge-host podcast itu tuh aku kaku banget. Kalau sekarang alhamdulillah udah bisa lebih luas. Kalau dulu aku nggak berani banget untuk tampil depan kamera, makanya awal-awal kontenku adalah konten-konten VO. Jadi kalau ada VO challenge, aku ikutan. Dari sanalah karena aku bikin konten, terus aku VO challenge. Kalau VO challenge kan suara aja kan, yang disampaikan gitu kan, yang disuarakan. Jadi nggak ada mukanya, cuma suara aja dalam konten itu. Banyaklah teman-teman organisasiku yang bilang, dah suaramu kayak penyiar radio, dah suaramu kayak penyiar radio, kayak itu banyak banget, kayaknya lebih dari 3 bahkan puluhan. Mereka kalau ketemu sama aku, udah suaramu kayak penyiar radio dan lain sebagainya. Ketika aku dengar perkataan mereka, wah kayaknya aku punya potensi deh di sini. Ketika aku tahu nih potensiku di sana, oh iya kayaknya aku jadi penyiar radio, suaraku kayak penyiar radio. Ya udah aku belajar teknik siaran kayak opening siaran tuh kayak gimana. Aku belajarnya dari mana? Dulu tuh sempat ada namanya Radio School Bandung. Ini aku masih ingat banget, coachku ini Kang Alan Albana, beliau masya Allah banget dalam ranah public speaking. Aku ingat banget waktu itu belajar tentang broadcasting. Terus ada Kang Rio Kobe, ya semoga apapun yang beliau sampaikan
dan aku sampaikan kembali ilmunya menjadi amal jariah Kang Alan, kemudian Kang Rio. Itu aku belajar di salah satu radio nasional di kota Bandung, dan itu full gratis dan offline. Datang ke radionya, waktu itu belajar broadcasting. Aku masih ingat banget apa yang disampaikan oleh Kang Alan, bahwa broadcasting itu adalah ilmu yang kalau kamu bisa nih menguasai ilmu broadcasting, kamu tuh akan mudah untuk menguasai berbagai ilmu dalam ranah public speaking. Kamu ke MC gampang, ke moderator gampang, ke apalagi ya, ke VO gampang, dan lain sebagainya. Jadi ilmunya itu adalah broadcasting. Kata Kang Alan tuh kayak gitu. Aku masih ingat banget. Waktu itu diajarkan tentang artikulasi juga, belajar artikulasi waktu itu aku masih ingat banget. Terus aku belajar juga tentang teknik opening siaran tuh kayak gimana, teknik closing, kemudian juga teknik bridging dari apa ya namanya, dari satu lagu ke lagu yang lainnya tuh kayak gimana aku belajar. Kalau teman-teman mau lihat kontenku ada konten tugasku, kalau teman-teman scroll Instagramku ada konten tugasku di sana. Aku pelajari itu dan aku ternyata jatuh cinta. Aduh, jatuh cinta gitu. Jatuh cinta dengan dunia siaran dan dengan teknik siaran radio, hingga pada akhirnya saking jatuh cintanya, saking fanatiknya aku dengan siaran radio, aku selalu membawakan konten ala-ala siaran gitu. Apapun itu, aku bikin tuh ala-ala siaran radio. Aku mengafirmasikan diriku bahwa aku tuh adalah seorang penyiar, padahal aku tuh bukan seorang penyiar. Hingga pada akhirnya perjalanan ataupun proses-proses yang aku lalui, yang aku rasa aku mulai ngonten dari tahun 2021, kemudian aku mulai ikut-ikut apa ya namanya, pelatihan-pelatihan, dan ketika ada kesempatan aku jadi MC moderator, aku gas aja walaupun aku belum tahu secara teori itu kayak gimana. Hingga pada akhirnya perjalanan itu yang mengantarkanku menjadi seorang penyiar radio. Karena aku apa ya, aku kadang jadi bersyukur, bukan kadang ya, aku bersyukur, oh ternyata barangkali kenapa Allah itu menggerakkan hatiku untuk belajar siaran. Aku ikut berbagai lomba dalam ranah public speaking ya, komunikasi public speaking. Aku ikut lomba ceramah, syarhil Quran, kemudian lomba puisi dan lain sebagainya. Oh ternyata Allah ini ingin mengarahkanku, sepertinya akan ingin mengarahkanku menjadi seorang penyiar radio. Ketika lulus, dan pasti dong ketika lulus dan masuk nih ngelamar pekerjaan ke Radio X Channel Bandung, pasti ditanya juga skillnya kayak gimana. Bukan hanya ditanya, dites juga tuh skillnya. Dan ternyata aku dulu ya ngonten banget, dulu banget 2021 tuh aku ngonten ya udah, aku tuh pengen mengimprove skillku, aku pengen belajar konten, dan aku pengen mengasah skill public speakingku. Dan ternyata konten-kontenku yang aku buat di tahun 2021 jadi host podcast bareng teman-teman yang lain, itu jadi satu portofolio yang kuat banget aku berikan kepada orang yang mewawancarai. Jadi kan ketika kita mau ngelamar kerja di siaran, dunia siaran ataupun di radio, pasti akan dilihat portofolionya dong, rekam jejaknya, seberapa bagus sih skill kamu. Oke, Indah, kamu punya skill nge-host yang bagus, tapi buktinya apa? Ya udah, aku berikan portofolio aku, dan alhamdulillah banget, bersyukur banget, ternyata langkah kecil yang aku lakukan dulu banget itu bisa mengantarkanku menjadi Indah saat ini. Kayaknya kalau aku dulu gak pernah mulai, kemudian aku nggak pernah belajar, aku nggak pernah berani untuk tampil di hadapan banyak orang jadi MC ataupun podcast, kayaknya aku nggak ada di posisi saat ini dan aku bisa sharing kepada teman-teman semuanya. Dan alhamdulillah berdasarkan gak tuh, karena pengalamanku, proses perjalanan yang begitu luar biasa, nggak mulus-mulus aja, ada juga dinamikanya, ada sedihnya, itu yang mengantarkanku pada akhirnya menjadi seorang penyiar radio saat ini. Dan sekarang karirku sebagai seorang penyiar radio, dan karirku di ranah public speaking, di ranah komunikasi juga, dan aku sudah jatuh cinta dengan hal tersebut. Terus Teh Indah kan jurusannya pendidikan kimia, gak kepake dong pendidikan kimia. Menurutku, setiap hal yang sudah kita pelajari, apapun jurusannya, ya aku jurusan pendidikan kimia, sayang dong S1-nya. Menurutku nggak sayang, karena menurutku kuliah itu bukan hanya kita belajar tentang
mata kuliah tertentu, tentang jurusan tertentu, tapi kuliah itu adalah bagaimana cara kita mengasah pola pikir kita, mengasah nalar kritis kita. Dan aku bersyukur aku kuliah di jurusan pendidikan kimia. Di pendidikannya aku bersyukur karena aku belajar tentang banyak hal dalam ranah-ranah pendidikan, bagaimana mengajar dengan baik, dan itu yang aku gunakan juga saat ini. Aku implementasikan di berbagai kelas-kelasku, kelas-kelas public speaking, karena jiwa pendidik itu kan ya yang harus ada. Ketika kita punya kelas, kita harus punya jiwa pendidik ya. Kita nih pengen anak didik kita, bukan anak didik, artinya peserta-peserta pelatihan kita tuh bukan hanya sekedar ikut pelatihan, tapi ada perubahan yang mereka rasakan. Kemudian aku juga bersyukur aku di pendidikan dan kimia. Di kimia aku belajar banyak hal, aku belajar tentang bagaimana berpikir secara sistematis, dan itu yang aku gunakan di konten. Ketika berbicara, oh ternyata berbicara juga harus sistematis dan lain sebagainya. Jadi nggak ada yang sia-sia ketika kita belajar. Dan jangan sampai, sia-sia dong kuliahnya. Enggak, karena banyak hal yang bisa aku pelajari dan aku implementasikan hari ini. Walaupun aku tidak berkarir di ranah pendidikan dan kimia, tapi ilmu-ilmu yang sudah dosenku ajarkan itu aku implementasikan di ranah komunikasi dan public speaking. Sehingga menurutku tidak ada batasan kamu tuh jadi penyiar, kamu jurusannya matematika, kamu jurusannya apa, enggak. Apapun jurusannya, apapun latar belakangnya, kalau kamu suka di ranah siaran, kamu suka di ranah komunikasi, public speaking, dan kamu mau belajar, pastinya kamu bisa kok jadi penyiar, ya. Jadi buat kamu semua yang aku pengen jadi penyiar, boleh, ya, boleh, tapi kamu harus melewati prosesnya. Kamu harus mau mulai aja dulu, menjalani prosesnya. Karena nggak bisa ujuk-ujuk kamu jadi penyiar. Kita harus punya portofolio, kita harus punya rekam jejak, kita harus ada bukti bahwa kita tuh punya skill tertentu. Karena menjadi seorang penyiar itu bukan hanya sekedar ngomong doang. Aku mau sharing ya ke teman-teman. Ketika aku menjadi seorang penyiar waktu itu, aku melamar, kemudian alhamdulillah diterima di F Channel. Aku pikir menjadi seorang penyiar itu ya udah kita ngomong doang, tapi ternyata enggak. Karena apa? Karena teman-teman, pertama kali ketika menjadi seorang penyiar, pasti skill komunikasi itu harus baik. Bukan hanya komunikasi dengan rekan kerja ya, komunikasi dengan pendengar kita menyampaikan, tapi komunikasi juga dengan rekan kerja, dengan orang baru dan lain sebagainya, itu penting banget. Dan juga yang terpenting adalah kita harus punya skill untuk mengoperasikan alat-alat siaran. Nah, ini tantangan terbesar sih pas aku join di radio pertama kali. Itu yang buat aku, ini gimana? Itu adalah mengoperasikan alat-alatnya. Karena di dunia siaran itu ada namanya alat radio, itu kan alat-alat profesional semua ya. Mic-nya juga mic yang sangat luar biasa mahal, mixernya juga mahal, makanya suara-suara penyiar itu kedengarannya enak banget karena alat-alatnya juga bagus dan alat-alatnya mahal. Dan kita harus mengoperasikan ada yang namanya mixer. Di mixer itu kan kalau di siaran, di radio tuh ada lagu kan, lagu, kemudian kalau misalkan suara kita masuk, lagunya jadi hilang kan. Nah itu juga permainan feedernya ada yang dinaikkan, ada yang turunkan. Dan itu yang buat aku, ini gimana. Apalagi kalau di X Channel, tantangannya adalah kita tuh sebagai broadcaster bukan hanya sekedar siaran, tapi juga live streaming juga, live streaming YouTube dan live streaming Instagram. Jadi kalau kamu mau tahu aku siaran kayak gimana, kamu boleh banget kunjungi ya YouTube-nya X Channel di @xchannel909fm. Itu jadi kayak fokus kita tuh bukan hanya di satu fokus. Kita harus fokus ke narasumber yang kita wawancarai, kita fokus juga monitoring lagu nih, kita fokus juga ke mixer, dan kita juga harus fokus ke live streaming YouTube dan live streaming Instagram. Ya, YouTube sih, kalau Instagram ada di ruangan lain. Jadi kayak kadang pas awal-awal nih, ini cerita ya, pas awal-awal aku panikan parah. Karena apa? Aku lagi siaran, ada sih di radio suaranya, kok di YouTube kok nggak ada suaranya. Makanya itu yang membuat aku kayak, aduh ini gimana ya. Tapi ternyata ketika udah terjun di radio, aku mengasah diriku, khususnya emosionalku, agar jadi orang yang tidak mudah untuk panik. Kayak apapun kejadiannya ataupun trouble, lagi ada trouble di studio, kita harus tetap nih, suara kita tuh harus tetap stabil. Dan oke, as usual kita akan jeda sejenak.
Dan kita akan ketemu lagi di segmen selanjutnya. So, stay tune terus di 90,9 FM X Channel Radio Inspirasi Segala Generasi. Gitu, jadi kita harus tetap tenang walaupun kayak kita panik, aduh ini gimana. Itu tantangannya. Jadi kamu harus punya skill bukan hanya tentang komunikasinya, tapi juga kamu harus punya skill untuk mengoperasikan alat-alat siaran yang sangat luar biasa ini. Awal-awal pasti pusing, tapi nantinya kalau kamu sudah terbiasa, udah biasa aja. Kemudian selain tadi skill mengoperasikan alat, kamu juga yang kedua deh, itu yang pertama. Yang kedua, kamu harus punya skill komunikasi pasti ya. Komunikasi ini jadi satu hal yang penting. Kamu harus punya skill jadi host gitu. Karena kan kita susah ya. Kadang kalau siaran kita misalkan memandu acara tuh bukan skill yang mudah menurutku, apalagi ketemu sama orang baru dan kita harus ngulik mereka tuh kayak gimana. Pas awal-awal aku jadi host talk show ataupun Talks People, program Talks People, aku kaget dan panik banget karena nggak terbiasa. Dan aku pas awal-awal aku minta nih list pertanyaannya kayak gimana, karena bingung dong, kita baru ketemu sama orang, kita harus nanya-nanya mereka, kan bingung ya, kita harus nanya apa gitu. Makanya aku minta tuh list pertanyaannya. Kemudian list pertanyaannya udah ada, baru nanti aku bisa coba untuk mengalirkan obrolan itu berdasarkan list pertanyaannya. Pas awal-awal kayak gitu aku bingung gitu dan panik, aduh ini selanjutnya nanya apa ya. Tapi setelah 1 tahun di radio, alhamdulillah ternyata memang kalau public speaking itu selama kita asah, kita bakalan jadi orang yang lebih expert dalam bidang itu. Ketika awal-awal aku minta pertanyaan, pas kesini ya udah kayak ketika talk show ngalir aja dan yaudah kita ngobrol aja supaya ada rasa nyaman juga dari audiens, dari narasumber. Jadi tanpa pertanyaan pun ketika memandu talk show, tapi berdasarkan apa nih teman-teman ataupun narasumber pengen diangkat apanya nih, di ranah branding apanya, supaya aku juga bisa mengarahkan kan. Tapi tetap ngobrolnya itu ngalir aja. Gimana caranya Teh Indah? Kalau aku selalu menanamkan pada diriku supaya aku tuh bisa nge-host podcast ataupun nge-host talk show, supaya pertanyaannya ngalir atau obrolannya ngalir, aku harus punya prinsip dan menanamkan prinsip dalam diriku bahwa setiap orang yang aku temui itu pasti ada hal yang bisa aku pelajari. Jadi aku tanamkan rasa penasaran yang tinggi ke orang yang aku temui itu, ke narasumberku. Jadi apa nih yang bisa aku pelajari? Apa nih yang bisa aku ulik dari dia? Jadi ketika ada rasa penasaran yang tinggi, pertanyaan itu ada aja terus. Dan itu yang membuat aku tidak kehabisan pertanyaan ketika ngobrol sama narasumber, tapi sesuai dengan konteksnya juga. Ini narasumber apa nih yang pengen diangkat? Kayak gitu. Jadi harus punya kemampuan untuk nge-host podcast, harus punya kemampuan untuk memandu acara ya, memandu diskusi, memandu obrolan. Yang obrolannya jangan kaku, karena kan kalau di radio mah kan santai ya. Santai, kemudian radio itu kita berbicaranya juga bukan hanya sekedar berbicara menurutku, tapi berbicara dengan rasa. Karena yang membedakan media satu dengan media yang lainnya, media radio dengan media yang lain adalah ada emosionalnya. Sebentar ya. Oke. Ada emosional ada ikatan emosionalnya. Kalau coba teman-teman dengerin penyiar radio lagi siaran tuh kayak ada emosional, ada kedekatan emosional yang teman-teman rasakan gak sih? Beda sama media-media yang lain. Karena itu nilai plus dari seorang penyiar. Kita tuh bukan hanya sekedar berbicara, tapi kita berbicara dengan rasa. Makanya gimana caranya kita itu membangun sebuah obrolan sengalir mungkin, tanpa ada settingan gitu sih ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kamu juga harus punya skill VO, voice over talent. Karena di radio itu ada beberapa iklan yang masuk biasanya, dan kamu harus punya skill untuk nge-VO iklan. Itu kayak gimana sih? Biasanya iklannya ada yang monolog, ada yang juga dialog. Kalau dialog kan kamu harus menyatukan chemistry-mu dengan siapa nih yang bakalan ngisi dialog yang keduanya. Gitu, kamu harus punya skill itu. Jadi kalau kamu mau jadi penyiar, kamu harus punya skill VO challenge, voice over. Jadi kamu bisa ngisi-ngisi iklan. Sebenarnya kalau VO sama halnya ya, kalau kamu udah punya kemampuan komunikasi,
Aku yakin kamu bisa nge-VO sebenarnya. Cuman kalau VO itu memang harus punya feel-nya, harus tahu ini rasanya tuh kayak gimana. Karena kan kalau VO tuh kita bukan mendahulukan ya, kita harus ada feel-nya. Karena suara aja kan yang didengar. Kalau suaranya itu nggak ada feel-nya, nggak ada rasanya, ya bakalan boring menurutku. Itu yang ketiga ya, VO. Jadi yang pertama kamu harus punya kemampuan untuk mengoperasikan alat-alat siaran. Yang kedua kamu harus punya skill untuk nge-podcast. Selain kamu harus punya skill komunikasi yang baik ya. Terus yang ketiga kamu harus punya skill voice over talent. Dan yang keempat kamu harus punya skill editing. Kamu harus punya skill editing ya. Basic editing aja. Editing Canva, CapCut, kemudian yang pastinya kamu harus punya skill editing untuk memixing audio ataupun mengedit audio. Kalau kamu belum tahu softwarenya apa, softwarenya adalah Adobe Audition. Jadi kamu bisa belajar tuh di YouTube dulu tuh gimana cara untuk mengoperasikan Adobe Audition. Kemudian kalau di radioku, di X channel khususnya, kita tuh ada live streaming. Jadi kamu juga harus belajar bagaimana mengoperasikan, kalau dulu OBS ya, tapi kalau kami itu menggunakan Prism live streaming itu kayak gimana. Gitu sih, kamu harus punya skill editing pokoknya Maya. Kamu harus jadi orang yang punya jiwa-jiwa content creator juga, karena beberapa radio juga mengharuskan ataupun mewajibkan saat ini broadcasternya ataupun penyiarnya itu punya skill content creator, karena kita juga harus buat konten kayak gitu. Gitu sih, itu 4 skill yang harus kamu miliki. Dan apa sih yang membuat aku nyaman kerja di radio? Karena bukan nyaman ya, kayaknya kalau nyaman nanti lebih ke feelingku. Apa yang menjadi tantangan kerja di radio? Pertama adalah tantangannya kita harus jadi orang yang welcome ke semua orang. Friendly itu penting banget, humble penting banget. Penyiar radio itu jangan orang jutek. Jangan jadi orang yang jutek kalau kamu mau jadi penyiar radio, karena kita harus ketemu sama orang baru, kita harus ketemu sama narasumber, kita harus membuat narasumber itu nyaman dengan kita. Iya kan? Kalau misalkan narasumber datang penyiarnya jutek, udah males buat ngobrol. Jadi kita harus humble. Dan juga penyiar itu harus selalu ceria, harus selalu happy, karena suara siarannya juga kan suara-suara ceria. Apapun yang kamu rasakan di rumah, kamu sedih, kamu galau dan lain sebagainya, tapi kalau udah jadi penyiar radio kayak, halo people, kamu gimana kabarnya hari ini? Nah, walaupun suaranya tuh seneng, tapi kayak hatinya lagi sakit, kamu harus profesional. Apapun kondisinya, kamu harus tetap siaran dengan ceria, dengan bahagia, karena feel itu kan kerasa feelnya. Walaupun kamu harus menyingkirkan emosional pribadimu, itu tantangannya. Jadi kamu harus bisa untuk tetap ceria apapun kondisinya kamu. Kemudian tantangan yang kedua adalah kamu harus bisa ngobrol sama orang baru. Sulit banget kan ya ngobrol sama orang baru itu. Jadi kamu harus punya skill untuk bisa ngobrol sama orang baru dan bisa membuat orang nyaman dengan topik obrolannya kamu. Kenapa kayak gitu Teh Indah? Karena kalau kita ketemu sama narasumber dan kita nggak tahu kan latar belakang dia tuh kayak gimana, dia tuh apa dan siapa kayak gitu, maka supaya narasumbernya itu gak kaku, karena kan kalau radio itu santai, tadi ya kata aku santai, gak kaku, ya kita harus buat dia tuh nyaman dengan kita dulu, dengan ngobrol sama kita. Dan cara buat orang nyaman pertama kali ketemu sama dan ngobrol sama kamu ya, itu adalah kamu jangan banyak bicara. Jadi supaya orang tuh nyaman ketika ngobrol sama kamu, orang baru ataupun orang lama ketika ngobrol sama kamu, dan ini konteksnya misal nih orang baru, pertama kamu harus memberikan senyuman yang cantiknya, yang gantengnya. Jadi kamu harus senyum pokoknya. Kalau ketemu nih ada narasumber datang ke studio, jangan lupa untuk tersenyum, kemudian kamu sapa, kamu sambut narasumber kamu dengan halo, selamat datang, dan kamu bisa berikan tanganmu, jabat tangan gitu kan. Jabat tangan kalau perempuan sama perempuan boleh ya, kalau laki-laki sama perempuan jaga prinsip gitu. Jadi kalau kamu bisa nih, kalau perempuan sama perempuan, hai aku Indah, jadi kamu sebutkan namamu, sampaikan nama kamu. Supaya apa? Supaya nanti orang yang pertama kali ketemu sama kamu tuh, oh Indah, oke. Hai aku Indah,
oh silakan duduk gitu kan, silakan duduk. Nanti kalau udah pada duduk, guys mohon maaf tadi memorinya penuh jadi kita sempat kepotong. Mari kita lanjutkan kembali. Jadi kalau misalkan kamu ingin membuat orang baru itu nyaman ngobrol sama kamu, maka yang harus kamu lakukan pertama kali adalah kamu harus memposisikan diri kamu menjadi orang yang banyak mendengarkan. Jangan sampai kamu jadi banyak bicara gitu, oversharing pertama kali. Nih, misal kamu ketemu sama orang baru, terus orang baru itu banyak ngobrol atau misalkan banyak ngomong terus, kita pasti kayak merasa ini oversharing banget ya orang. Jadi yang pertama harus kamu lakukan adalah kamu memposisikan diri kamu sebagai orang yang banyak mendengarkan. Tapi kamu bisa menjadi pendengar kalau kamu nanya dong. Makanya ketika ketemu sama orang baru, kamu bisa tanya ini pertanyaan-pertanyaan yang general. Tadi setelah kamu berjabat tangan atau tadi ya, hai aku Indah, silakan duduk. Nah udah pada duduk, tadi OTW dari mana? Oh gimana tadi, macet atau enggak? Oh tadi dari rumah berangkat jam berapa? Nih, pertanyaan-pertanyaan simpel aja kayak gitu. Oh sekarang kesibukannya apa? Jadi memancing dia untuk bisa bercerita, untuk bisa bersuara. Karena ketika seseorang itu udah nyaman ngobrol sama kita, dia tuh bakalan nyaman aja gitu. Ketika dia itu udah bisa berani bercerita tentang dirinya, tadi OTW dari mana, dia tuh pas ngobrol sama kita tuh bakalan nyaman, dan itu yang membuat orang nyaman. Dan kamu harus jadi pendengar yang baik. Ketika mendengarkan, harus menjadi pendengar yang aktif juga, bukan hanya baik aja tapi aktif. Mendengarkannya beneran fokus untuk mendengarkan, kamu hadapkan tubuhmu ke orang yang lagi bercerita, kemudian kamu tanggapi dengan kalimat oh iya iya iya, oh keren keren keren, kayak gitu. Jadi jangan sampai kamu diem aja, atau kamu nunduk ke bawah, atau kamu main handphone, jangan sampai kayak gitu. Itu hal yang bisa membuat orang nyaman, dan itu yang aku lakukan ketika ketemu sama narasumber yang setiap bulan tuh pasti ganti-ganti orang baru lagi. Aku nggak tahu karakteristiknya kayak gimana dan lain sebagainya, tapi aku coba untuk menerapkan itu dan membuat orang baru yang pertama ketemu sama aku. Pernah nih ada narasumber yang ketemu sama aku, ih ternyata di radio asik ya, ih aku tuh pikirannya tuh kayaknya apa ya, takut banget gitu ngobrol di radio, apalagi ini pengalaman pertama aku. Oh ternyata asik ya. Asik karena yang bawainnya aku enggak dong, asik karena kita yang membuat asyik. Karena di radio itu jangan terlalu kaku kan, harus asyik, harus santai aja boy gitu. Aduh santai aja, santai ngobrolnya juga, ngobrol ala-ala ngalir aja, jangan sampai dibuat-buat. Gitu sih guys tantangannya, tapi seru 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 banget. Jadi kalau kamu mau berkarir di dunia broadcasting, kamu pengen jadi penyiar, dan kamu udah ada niat aku pengen jadi penyiar, latihan sekarang ya, latihan, kemudian banyak praktek. Kamu coba aja afirmasikan bahwa dirimu itu adalah seorang penyiar. Kamu coba buat konten-konten yang ala siaran tadi, misalkan opening siaran 90,9 FM misalkan, buat aja, dan anggap aja dirimu itu adalah sebagai seorang penyiar. Kalau misalkan ada jodohnya menjadi seorang penyiar, pasti Allah kasih jalannya. Yang penting adalah berusaha terlebih dahulu, gitu ya guys ya. Itu mungkin karena sudah kepanjangan juga apa yang aku sharingkan. Semoga apa yang aku sharingkan ini bisa bermanfaat bagi kamu dan bisa menambah pengetahuan kamu juga tentang dunia siaran. Nanti kayaknya aku bakalan banyak sharing-sharing juga barangkali ya, tentang barangkali Tinda gimana caranya untuk opening siaran, nanti aku ajarin insya Allah. Semoga ada umur. Dan jangan lupa tuh ya, di like dulu, di komen dulu, di subscribe dulu, jangan diliatin aja supaya aku lebih semangat kontennya. Enggak deh. Jadi jangan lupa di subscribe, dan kamu juga bisa share ke teman-temanmu yang ingin jadi seorang penyiar, supaya kita bisa berkarir bersama, kita bisa meluaskan kebermanfaatan kita dengan suara kita. Jadi kita bisa mengudara lewat suara-suara kita, dan kita bisa berdampak lewat suara kita, dan kita bisa menghebat lewat suara-suara kita. Itu barangkali guys, terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu, semangat terus ya puasanya. Semoga impian-impian kamu juga Allah mudahkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita akan ketemu lagi di next content, gak tahu kapan. Tapi insya Allah lah dalam waktu dekat juga aku bakalan sharing-sharing ke teman-teman. Terima kasih banyak pokoknya guys ya. Hatur nuhun semuanya. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Dadah.